Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu pandan batik yang super enak, super lembut, cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys. Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya. Cara membuat bolu pandan batik yang super enak, super lembut, cukup dengan menggunakan takaran sendok. Bahan-bahan yang aku gunakan, ada 2 butir telur. Kemudian aku tambahkan dengan 4 sendok makan gula. Nah, 4 sendok makan gula ini setara dengan 60 gram gula. Seperempat sendok makan vanili powder dan seperempat sendok makan SP. Setelah itu aku mixer terlebih dahulu untuk bahan adonan telur sampai ngembang berjejak dengan menggunakan kecepatan yang tertinggi. Dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 7 sendok makan tepung terigu segitiga biru. Nah, 7 sendok makan tepung terigu segitiga biru setara dengan 90 gram tepung terigu. Kemudian aku ayak tepung terigunya supaya tidak ada yang bergerindil. Setelah itu aku tambahkan juga 75 ml minyak goreng. Dan bahan yang terakhir aku tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu aku mixer lagi bahan adonan bolu pandan batik sampai tercampur rata dengan menggunakan kecepatan yang terendah. Kemudian ini aku campur rata lagi dengan menggunakan spatula ya guys. Ini untuk memastikan supaya tidak ada minyak yang masih
mengendap di bawah adonan. Langkah selanjutnya aku akan membuat untuk bahan batiknya. Di sini aku menggunakan 2 bungkus minuman coklatos. Nah, selain coklatos, kalian juga bisa menggantinya dengan menggunakan 40 gram coklat bubuk. Kemudian aku tambahkan dengan 100 ml air. Setelah itu aku aduk rata sampai coklatosnya ini larut ke dalam air. Untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada Roma Malkis Cracker. Nah, untuk biskuitnya ini kalian bisa mengganti dengan merek biskuit yang lain. Nah, untuk bahan batiknya sudah jadi ya guys. Ini cuma coklatos, air, dan Roma Malkis Cracker. Langkah selanjutnya aku siapkan loyang cetakan yang berukuran 10 x 30 cm yang di dalamnya sudah aku tambahkan dengan kertas roti, dan di pinggir loyangnya sudah aku olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian aku masukkan terlebih dahulu sepertiga adonan pandan ke dalam loyang cetakan. Nah, ini untuk lapis pandan yang pertama ya guys. Setelah itu aku ratakan dalam loyang cetakan. Kemudian aku entak-entakkan loyang cetakannya supaya adonannya merata dan supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian aku kukus terlebih dahulu untuk bahan adonan lapis pandan yang pertama ini selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit ini aku keluarkan untuk lapis pandan yang pertama dari dalam kukusan. Kemudian aku tambahkan Malkis Roma Crackers. Ini malkisnya aku celup ke dalam air coklatosnya terlebih dahulu. Nah, untuk malkisnya ini aku letakkan miring seperti ini ya guys. Nah, lakukan begitu seterusnya sampai semua lapis pandannya ini tertutup dengan malkis. Nah, untuk yang bagian pinggirnya ini potong malkis sesuai dengan besar kecilnya bagian yang tersisa ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Kemudian aku tutup lagi dengan menggunakan adonan pandan untuk lapis yang kedua.
Setelah itu ini aku ratakan sampai menutupi Roma Malkis cracker. Lalu aku kukus lagi untuk lapis pandan yang kedua selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit ini aku keluarkan lagi untuk lapis pandan yang kedua dari dalam kukusan. Kemudian aku tambahkan lagi biskuit Roma Malkis sampai menutupi lapis pandan yang kedua ini. Ini tadi romanya ini seperti ini ya. Ini aku bagi menjadi dua, menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian aku tambahkan lagi untuk lapis yang ketiga adonan pandannya di atas biskuit. Kemudian aku ratakan bahan lapis pandan yang ketiga ini sampai menutupi biskuit. Setelah itu aku entak-entakkan loyangnya supaya tidak ada ruang udara yang terperangkap di dalam adonan. Lalu aku kukus lagi bolu pandan batik selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api yang sedang. Dan aku tutup kukusannya ini aku bungkus dengan menggunakan kain ataupun serbet supaya uap airnya tidak menetes pada bolu pandan batik. Setelah 25 menit ini aku buka. Kemudian aku cek kematangan dengan cara aku tes tusuk dengan menggunakan lidi kecil. Nah, kalau tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya sudah matang. Langkah selanjutnya aku coba keluarkan bolu pandan batik dari dalam loyang cetakan. Kemudian aku coba potong ya guys bolu pandan batik. Nah, seperti inilah hasil akhirnya bolu pandan batik yang super enak, super lembut. Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys.